Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali saya Eva Yunizar hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya gurunda kita semua Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio Gapai Kemuliaan. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, dalam episode hari ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam episode Ustadz Menjawab. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, langsung saja ya Kiai, kita ke pertanyaan pertama. Baiklah, saya akan bacakan pertanyaan pertama ini dari Bapak Abidin Jember. Pertanyaannya ya Kiai, dalam konteks hari ini apa saja hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai bagian dari upaya memakmurkan masjid? Apakah merenovasi bangunan masjid masuk dalam kategori tersebut Kiai? Ya. Jadi pertanyaan ini terkait dengan firman Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallaha fa'asa ayyakunu fa'asa Allah katakan yang menghidupkan masjid itu fa'asa ayyakunu ulaika minal muhtadin. Nah, di sini ayat ini yang terkait dengan imaratul masajid itu diterjemahkan dan diartikan memakmurkan masjid. Maka sekarang tuh pengurus masjid itu sering disingkat DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Memakmurkan masjid itu artinya, kata guru saya dulu, itu menghidupkan masjid baik dari aspek fisiknya maupun dari aspek non fisiknya. Fisiknya itu berarti bangunannya dibuat bagaimana orang merasa aman dan merasa nyaman ketika ada di dalam masjid. Faktor yang non lahiriahnya adalah datang ke masjid, sholat berjamaah, melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa kita katakan bahwa agama Rasulullah hidup di sana. Jadi kalau artinya imaratul masajid itu bergantung kepada kondisi masing-masing orang. Saya miskin, tidak punya uang sama sekali, maka saya imaratul masjidnya itu dengan sering-sering datang ke masjid. Sehingga masjid itu kelihatan hidup. Kan di Jakarta kadang-kadang kita lihat tuh Mbak Eva, ada orang yang kayaknya ini masjid gimana sih? Ya, bahkan azan nggak kedengeran. Kita datang cuman kita sendiri. Maka ketika saya berbondong-bondong ke sana, itu dikatakan bagian dari menghidupkan masjid. Kemudian bikin pengajian di masjid. Kita adakan misalnya ya pengajian tentang fikih, tentang misalnya tauhid, tentang akhlak di masjid, orang datang ke masjid duduk, itu juga bagian dari imaratul masajid. Tetapi untuk mewujudkan ini kan butuh sarana yang namanya sarana fisik. Orang kalau misalnya nih masjid itu kayunya udah lapuk semua, dia nggak datang. Kenapa? Dia takut kan, jangan-jangan pas saya ruku masjidnya sujud, artinya roboh gitu loh. Nah, tentu ketika saya memperbaiki masjid, merenov itu bagian dari imaratul masajid. Sekarang bahkan mungkin memberikan pendingin AC di masjid. Kenapa? Mungkin Jakarta udaranya panas. Ketika saya menyumbang AC di dalam masjid, AC-nya dingin, banyak orang yang mengatakan, yuk sekarang kita sholat berjamaah. Kenapa? Di masjid enak daripada di kontrakan kita panas. Lihat, walaupun dia niatnya numpang ngadem, tetapi dia kan tujuannya juga masjid. Masjidnya jadi ramai. Itu juga bagian dari imaratul masajid. Sekarang banyak orang ya di Jakarta ini menjadikan masjid itu bukan saja tempat sholat misalnya, tetapi tempat di mana mereka ingin berzikir. Mereka kemudian ingin mendengar ajaran agama. Misalnya nih, kemudian saya bisa ngajar di masjid itu. Nggak bisa ngajar, saya siapkan televisi di masjid itu. Begitu datang waktu di mana orang berkumpul, saya siarkan pengajian misalnya. Bisa jadi kerjasama sama CNN. Gapai kemuliaannya disetel antara maghrib dengan isya, orang mendengar dengan fasilitas media yang bagus, itu bagian dari imaratul masajid. Kita lihat lagi, ada orang yang kadang-kadang juga bekerja dengan capek luar biasa. Dia datang ke masjid untuk sekedar sholat.
kasih dispenser. Ada air dingin, ada air panas, ada yang menyumbang teh, ada kopi dan sebagainya. Begitu orang tahu, kita sholatnya di sana aja yuk. Kenapa? Sekalian kita dapat kopi. Akhirnya lebih ramai. Itu juga bagian dari imaratu al-masajid. Oke. Nah, kalau kemudian bicara memakmurkan masjid itu lebih utama memakmurkan masjid, apakah atau lebih baik mendirikan masjid, Kiai? Karena kita tahu misalnya kita melihat ada masjid yang tadi Kiai katakan masih sepi atau kurang dengan fasilitas. Tapi ada keinginan untuk membangun masjid juga Iya, begitu. iya. Nah, lebih utama yang mana Itu sebetulnya, Kiai? kondisional, tergantung di mana dia ada. Kalau di tempat itu sudah ada masjid yang representatif, sudah cukup baik, hanya membutuhkan renovasi, renov. Hanya membutuhkan AC misalnya, berikan AC. Mungkin AC-nya ada tapi nggak sering-sering dinyalakan karena takut tidak bisa bayar listrik. Anda bayarkan listriknya. Sehingga apa? Masjid yang ini menjadi makmur. Nanti kalau niat misalnya Mbak Eva niat, oh saya sudah niatin nih Pak Faiz 3 miliar. Kok dilarang bangun masjid? Yang ada saja diberdayakan. Sisanya pintu surga itu kan banyak. Tidak hanya dengan membangun masjid. Bisa jadi didik itu panti asuhan, nanti justru mereka bisa jadi imam masjid. Maka ini jadi amal jariah imaratul masajid juga. Jadi itu kondisional, dilihat kondisi masing-masing daerah. Apakah masjidnya sudah cukup atau tidak cukup. Oke, baiklah, baiklah. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Pertanyaannya, Kiai, apa hukumnya dalam Islam bekerja sebagai buzzer atau influencer di salah satu partai atau pasangan calon presiden di media sosial menjelang pemilu ini? Wah, ini sedang hangat ini, Kiai, menjelang Februari tahun depan. Iya. Ada pekerjaan baru yang namanya Iya. influencer dan buzzer Buzzer. untuk partai politik ataupun calon presiden. Buzzer itu menyerang ya, Iya, influencer itu kalau mempromosikan. mempromosikan. Iya. Jadi kalau kita lihat pekerjaan apapun, saya dulu diajarin sama guru saya gini loh. Innamal a'malu bin niat. Semua pekerjaan itu nanti nilainya di sisi Allah itu sangat bergantung kepada niatnya. Berapa banyak pekerjaan itu terlihat baik, tapi kalau niatnya salah jadi jelek. Dan berapa banyak pekerjaan yang mungkin terlihat kurang baik, tapi dengan niatan yang baik bisa jadi dimaknai sebagai kebaikan. Ada orang bertengkar, saya dengan Mbak Eva bertengkar, kemudian ada satu pihak mau melakukan islah. Dia dengan cara berdusta ke Mbak Eva dan berdusta kepada saya, supaya kita kedua menjadi apa ini? Bersahabat lagi. Iya. Nah itu kan caranya mungkin tidak baik, baik. tapi niatannya baik. Maka berkaitan dengan buzzer dan influencer, saya ingin masuk dari satu ayat Quran dan satu hadis. Ayat Quran itu ketika Nabi Yusuf keluar dari penjara, ya, setelah menafsirkan dan menakwilkan mimpi Raja Mesir bahwa Mesir ini menghadapi situasi yang berbahaya. 7 tahun panen bagus, kekayaan datang, tapi nanti ada 7 tahun kemarau panjang dan akan menderita. Maka beliau mengatakan ij'alni ala khazainil ardi. Saya ini Raja Mesir, jadikan saja bendahara negara, menteri keuangan saya. Ya, kenapa? Karena saya ini orangnya diantaranya itu bersifat amin. Ya, saya ini bisa dipercaya, alim, punya kapabilitas keilmuan misalnya. Oleh karena itu di sisi ini berarti menawarkan diri untuk menjadi orang yang memegang amanah di negara itu boleh dengan syarat memiliki kapabilitas, integritas. Tapi di hadis yang lain Rasulullah katakan gini, latas alil imarota, kamu jangan ngemis minta jabatan. Kenapa? Karena fa'in sa'al tahu, kalau kamu meminta-minta jabatan, wukilta ilaihi. Kamu nanti begitu menjabat, orang nggak mau bantu. Kamu sendiri kok yang punya ambisi. Ya sekarang urusin negara. Tapi kalau fa'in u'titaha, kalau kamu itu dikasih jabatan min ghairi mas'alatin, nggak pakai minta-minta gitu loh, maka kamu akan apa ini? Dibantu oleh orang. Nah, dari 2 ayat ini ulama mengatakan begini, bolehkah orang mencalonkan diri nih sebagai kandidat? Kata ulama, boleh. Kalau dengan niatan dia tahu bahwa dirinya akan memiliki peran yang besar mengantarkan bangsa ini kepada kebahagiaan lahir dan batin. Tetapi kalau dia tahu dirinya lemah,
hati-hati. Karena jabatan apapun itu kelihatan nikmat sebagai fasilitas di dunia, tapi itu hizyun, hanya kehinaan, wanadabatun, dan penyesalan nanti hari kiamat. Jadi kalau buzzer dan influencer ini sama dengan pengacara kan. Iya. Pengacara itu kalau mendudukkan perkara, yang benar jadi benar, yang salah jadi salah. Saya niat, ini ada orang salah nih. Misalnya dia terbukti melakukan korupsi. Saya boleh nggak jadi pengacaranya? Boleh. Tapi niatannya agar dia tidak mendapati kezaliman berupa hukuman yang lebih berat dari kejahatan yang dilakukan. Tapi kalau yang jelas-jelas salah, saya putar balikan faktanya di pengadilan dengan keahlian saya sebagai pengacara menjadi menang, maka itu menjadi haram. Oke. Sama dengan buzzer dan influencer. Kalau buzzer itu ingin menunjukkan bahwa yang kalian persangkakan itu salah loh. Nggak seperti itu. Atau kemudian influencer mengatakan bahwa calon saya ini punya rekam jejak, saya ini betul dibayar, tapi saya menyampaikan ini dengan objektif. Nanti semua orang itu dibangkitkan pada hari kiamat, itu bergantung itu. Tidak semua tim sukses masuk neraka, tapi juga tidak pasti masuk ke dalam apa ini? Surga. Akan bergantung apakah memiliki objektivitas atau tidak, apakah memiliki misalnya keadilan dalam mempromosikan orang yang A katakan A, ini jangan sampai ya kita kasih bumbu masak yang luar biasa sehingga calon yang biasa-biasa itu terlihat sedap. Saya sering mengatakan jangan kita mensucikan orang yang tidak suci, ya. Selama dia manusia, dia pasti punya salah dan dosa. Tidak semua orang sempurna. Dalam koridor ini boleh dia menjadi bagian itu. Di luar ini, ya tentu saya tidak bertanggung jawab apa yang akan terjadi di akhirat. Baiklah, yang penting tadi ya adil dan objektif, gitu ya. Objektif, menjaga etika, keseimbangan. Baik. Kita akan lanjutkan tapi kita akan break dulu ya Kiai ya. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan episode Ustadz Menjawab akan segera kembali.